orang yang mengikuti agama Islam, menganut agama Islam disebut al-muslimun. Dan muslimun itu di sini dikatakan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Maksudnya sebaik-baik umat itu artinya umat yang terbaik, umat yang paling hebat, yang paling keren. Ya. Ukhrijat, yang telah dikeluarkan linnasi kepada manusia. Umat Islam itu adalah khairu ummatin, umat yang terbaik yang dikeluarkan terhadap manusia. Artinya orang Islam itu umat yang terbaik di antara manusia. Artinya bangsa yang terbaik. Boleh silakan Anda merasa dirinya paling hebat, paling keren, paling maju, paling benar, paling pintar. Boleh enggak? Boleh. Siapa yang larang? Anggapan Anda sendiri, ya kan begitu. Nyatanya Anda hebat enggak? Saya ingin mengatakan ini ayatnya benar. Allah mengatakan kamu umat yang terhebat di antara umat-umat yang lain, dan terbukti hebat. Ya, mereka bisa memimpin dunia kok. Bisa bikin peradaban besar ya di Cordoba, di Spanyol. Ya, mengawal Islam dengan ilmu pengetahuan, dan banyak orang Barat belajar dari orang Islam di Cordoba. Juga peradaban Islam yang ada di Daulah Abbasiyah di Irak juga hebat, betul hebat. Sekarang hebat enggak? Hebat enggak sekarang? Kalau ya hebat, di mana hebatnya? Tolong sampaikan kepada saya. Ya. Jadi ini menceritakan orang-orang Islam zaman dahulu yang masih benar, ya begitu kan gitu, yang masih jujur, yang bertakwa, yang beriman dan sebagainya. Ini hebat. Kamu hebat nggak sekarang? Nah, maksud saya ayat ini jangan dijadikan dalil Anda berbangga diri, menyombongkan diri sebagai umat yang paling hebat. Ini ceritanya untuk orang-orang dahulu, bukan untuk kita semuanya. Kalau kita pengen jadi umat yang hebat, ya seperti orang zaman dahulu. Ya, yang siap berjuang, siap membela kebenaran, membela kemanusiaan dan sebagainya. Kan seperti itu. Ukhrijat linnasi. Al-muslimun al-mu'taqiduna aqidatan sahihatan. Yaitu orang-orang muslim yang meyakini keyakinan yang benar, akidah yang benar. Yang benar mana? Ya, akidah yang benar yang bagaimana? Yang hebat itu apa? Mu'tazilah, apa Qadariyah, apa Jabariyah, apa Syiah, apa Wahabi Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, NU, Persis, yang mana? Yang benar. Ya, ini ceritanya kan akidahnya satu, tetapi realitanya akidah kita, ya betul, nama Tuhannya sama, namanya Allah. Ya kan? Tetapi mengucapkan namanya saja itu berbeda dari satu lidah dengan lidah yang lain. Yang pas menyebut namanya itu. Orang menyebut nama saya juga banyak yang keliru kok. Bapak Haji Syukur, kata siapa namanya Syukur? Saya namanya Haji siapa? Sakur atau Syukur? Ada lagi Bapak Yasin, Bapak Abdul, ya. Ada Sakur, ada Syakur, ada Syukur, ya kan? Menyebut nama Tuhan juga, nama Allah juga berbeda-beda. Ada yang bilang Allah, kunma terserah Gusti Allah, dengar nggak? Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah.
Betul nggak? Yang benar gimana? Hamzahnya lafzul jalalah itu dibaca fathah, bukan o, tapi a. Jadi Allah bukan Allah. Banyak kita orang Islam menyebut nama Tuhannya saja nggak jelas kok. Betul nggak? Nah, itu saja, apalagi dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan segala macam sifat-sifat Tuhan yang berbeda-beda antara Asy'ari 20 sifat wajib, Maturidi 13, Mu'tazilah tak terhingga dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Dan itu semuanya adalah persepsi-persepsi. Jadi akidah yang benar yang mana? Yang penting bagi saya jangan bertengkar. Udah. Sudah selesai. Kalau Anda yakinnya Mu'tazilah ya silahkan. Tapi jangan mengklaim bahwa akidah saya yang benar yang lain salah. Itu aja kok. Betul enggak? Al-amiluna bihadhil akidah, yang betul-betul mengamalkan akidah ini. Akidah apa ya? Akidah Islam tadi. Ya, yang berdasarkan akidah, berdasarkan penghayatan, pengamatan, pembelajaran, penelitian, ya, dan akhirnya keputusan kebulatan hati untuk menyatakan dirinya sebagai muslim. Nah, makanya la kullu man wulida fi baiti muslim. Bukan semua orang yang terlahir di rumah muslim lalu dia muslim. Kita ini semua yang ada di ruangan ini, di gedung serbaguna ini, bapak-bapak menjadi muslim kan karena lahir di rumahnya orang Islam. Betul nggak? Saya lahir di Kertasmaya, ibu sayanya kiai, ya kan? Bapak sayanya kiai, ibu sayanya beragama Islam. Maka sejak kecil saya dididik untuk ke masjid. Ya, kalau sholat ketinggalan dijewer. Ya, kalau bulan puasa nggak puasa ditampek. Iya kan? Jadi saya masuk Islam karena secara kebetulan saya dilahirkan oleh dua orang tua yang beragama Islam dan tempatnya di daerah Muslim. Kalau saya lahirnya di Beijing, agama siapa? Atau kalau lahirnya di Myanmar atau lahirnya di Bangkok atau di Ho Chi Minh, agamanya apa? Ini. Tetapi itu pun kita tetap mengakui keislaman kamu ini sekalipun bukan hasil proses pencarian. Islamnya Islam ujug. Islam ujug. Anda tidak pernah belajar kan membandingkan dengan agama yang lain, meneliti enggak kan? Ya udah, langsung percaya begitu saja. Ya, hidayahnya caranya seperti itu. Hidayah Allah yang diberikan kepadamu itu caranya seperti itu, dengan cara ujug. Ya karena kebetulan lahirnya di tengah-tengah umat Islam, orang tuanya orang agama Islam, ya beragama Islam. Itulah kira-kira. Nah itu. Ini la kullu man wulida fi baiti muslim, bukan semua orang yang lahir di rumah Islam, wala kullu man laka lisanuhu kalimatal Islam, dan bukan semua orang yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat Islam, bukan semata-mata orang yang bisa mengucapkan kalimat syahadat, bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, bukan hanya la ilaha illallah hanya mulutnya saja, tapi yang betul-betul diyakininya. Saya kira seperti itu. Jadi ada proses meloncat dalam proses akidah, ada proses meloncat. Satu, kita beragama Islam melalui proses keturunan, ya, bukan dari belajar, mencari, penelitian, sehingga apa yang kita jalani tidak diproses dengan
kepastian eksperimentalis. Langsung percaya saja, ya kan? Dan tanpa uji coba, kebaikan, keburukan, langsung ujuk-ujuk menjadi fanatis. Seorang fanatis itu kan meyakini kebenaran yang sangat kuat sekali, yang tidak bisa digoyang-goyang, sangat fanatis sekali, yang berdasarkan eksperimen. Tapi kita, fanatisme kita tidak berdasarkan eksperimen. Jadi artinya kita bisa terima seseorang meyakini adanya sorga, sekalipun dia tidak pernah bereksperimen dan belum pernah masuk sorga, dia yakin ada sorga, nggak ada masalah. Dalam wilayah keyakinan nggak ada masalah. Gitu. Sebab sampai sekarang ada nggak orang yang pernah pulang lagi dari akhirat, lalu memberikan testimoni gitu? Ya kan belum pernah ada. Ya tenang, ya sudah persoalannya. Jadi maksud saya intinya mas satu, saya sudah lelah melihat orang bertengkar nih. Benar, sudah melelahkan, capek, saling hina menghina, menjelekkan, mengkafirkan, memurtadkan, capek. Dan saya mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah untuk tidak tergoda. Saya ikut ya mereka mengkafir-kafirkan orang lain, membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan, memurtad-murtadkan. Enak aja tuh murtad itu. Dari mana tahunya? Seperti Tuhan aja. Yang tahu isi hati orang kan Allah ya. Manusia bisa tahu nggak isi hati orang? Dari mana Anda tahunya dia murtad, dia kafir, dia musyrik? Sampai sadis halal darahnya. Artinya kalau halal darahnya itu artinya boleh dibunuh kan? Iya. Saya kira kita harus saling menghargai apapun akidahnya, apa itu Mu'tazilah, udahlah nggak usah sebutin begitulah. Akidah A, akidah B, akidah C, akidah Z dan sebagainya. Ya sudahlah silakan ada. Yang penting saya lebih banyak menuntut konsistensi dan konsekuensi dari keyakinanmu itu aja kok. Saya tidak akan menguji kebenaran keyakinan Anda dengan dalil-dalil dan sebagainya. Surga itu seperti apa, adanya di mana, nggak perlu. Yang penting kalau Anda yakin ada surga dan lalu Anda ingin masuk surga, baru saya mengamati kelakuan Anda, perbuatan Anda sehari-hari, apa benar kamu ini termasuk orang yang ingin masuk surga? Ternyata ada orang susah, kelaparan, tidak terdorong hati sanubarinya untuk ngasih makan orang kelaparan. Nggak percaya Anda ingin masuk surga? Ada anak yatim terlantar, nggak punya ibu, nggak punya bapak, tidak bisa sekolah. Anda tidak pernah bertanya kok. Saya nggak percaya Anda kepengen masuk surga. Itu aja kok. Punten, ini saya punya tolok ukur seperti itu. Kalau Anda yakin ada neraka dan Anda takut masuk neraka, saya tidak percaya ketika Anda masih tiap malam melacur, mabok-mabokan, mencuri. Nggak percaya bahwa Anda takut neraka. Bohong semuanya. Iya kan? Yuk. Apa yang Anda yakini buktikan dengan perilaku Anda sehari-hari. Itu ya bukan masalah dalil. Terlalu banyak di dunia ini orang beragama, dia yakin pakai dalil enggak kok. Pokoknya ngandel bewis. Banyak enggak? Banyak enggak orang beragama yang begitu dasarnya? Pokoknya percayalah. Pokoknya kata buyanya merah ya sudah ikut merah sama. Ada yang begitu? Ya, iya. Dalam beragama, dalam bersyariat Islam pun sesungguhnya yang bermadhab Syafi'i di Indonesia hanya 1-2 orang. Yang lain mah tidak bermadhab, hanya muqallid, bertaklid. Yang bermadhab itu saya yang bermadhab, ya kan?
kemudian Kiai Masduki, Kiai Amin, Kiai Johar, iya kan? Dan para ulama-ulama, Hasyim Asy'ari dan sebagainya, itu orang bermadzhab. Kalau masyarakat mah ya bermadzhab kepada Hasyim Asy'ari aja. Ngintil apa jare? Iya ya itu. Jadi yang bermadzhab siapa? Begini, kalau kita bermadzhab tuh artinya mengikuti metodologinya, mengikuti dalil-dalilnya. Kalau hanya mengikuti kata kiainya haram dia ikut haram, kata kiainya makruh ikut yakini makruh, kata kiainya ini air ini namanya mustakmal dia ikut air mustakmal, ya itu namanya taklid. Sah enggak ya sah saja, kenapa sih? Ya kita nggak bisa menuntut orang cerdas semua kok, betul enggak? Nah itulah makanya udah kita hentikan bahwa nanti ujungnya kita akan menilai kesolehan seseorang, keyakinan seseorang, apa ia percaya apa tidak, itu kita lihat dari tingkah lakunya. Gaya hidup sehari-hari. Nggak usah pakai dalil kok, nggak usah banyak kola-kola. Wis pada dasar kabeh kolae gini ya. Kolae wis asat, kola nabi, kola rasul, kola ta'ala, kola imam, kok kan kola wis asat kabeh kolae. Iya, ya kita buktikan aja itu. Saya lebih damai hati saya melihat orang sederhana, tukang masuk, tukang beca, iya kan? Masuk masjid nggak punya topi hitam, nggak punya apa itu, pakai sapu tangan diikat kepalanya, iya kan? Pakai celananya celana hitam, celana komprang, agak naik diturunin dikit di bawah lutut, ya kan? Allahu Akbar, tapi dia khusus salatnya. Itu yang saya kagumi kok. Iya, daripada orang yang datang dengan pakai jubah, pakai sorban, udah datangnya telat, nyingkirin orang suruh minggir. Betul nggak? Betul nggak? Iya, yang sederhana begitu. Saya lebih nyaman melihat praktek agama pada orang-orang yang sangat sederhana. Karena nanti ujungnya mah apa sekalian, aghlabiyatu ahli jannati al-bulhu. Mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang apa? Bulhu tuh. Lugu. Iya. Kayak Man Kadim, Haji Carmon, yang lugu-lugu begitu, iya. Kalau saya mah nggak tahu dah, bingung saya mikirkannya itu. Ya, ini keyakinan. Itu misalnya al-amiluna bihadhil aqidah, itu yang maksudnya al-amiluna bihadhil aqidah. Jadi yang keyakinannya, akidahnya diamalkan, diimplementasikan, yang lapar dikasih makan, anak yatim dipelihara, betul enggak? Yang sakit diobati, itu yang penting mah. Iya, bukan hanya dalil yang perlu-perlukan, dalil mah terserah kamu. Iya, banyak orang yang beragama baik dia tahu dalilnya kok. Jadi ada dalil akal, ada dalil nakal. Kalau dalil akal itu logika, ya kan? Kalau dalil nakal itu dari teks agama, qala ta'ala, qala rasul dan sebagainya. Kitabnya begitu. La kullu man wulida fi baiti muslim wa la kullu man laka lisanuhu kalimat al-islam. Wa fi dhilli hadzal bayan, di dalam penjelasan ini yabdu alladzina yufarriquna bainallahi wa rusulihi, kelihatan di situ orang yang membeda-bedakan antara Allah dan utusan-utusannya. Wa yufarriquna baina ba'di rusuli wa ba'din, dan membeda-bedakan antara sebagian rasul dengan sebagiannya, munqati'ina an mauqibil iman, padahal mereka sudah terlepas jauh dari rombongan iman, ya, mufarriqina lil wahdati allati jama'aha Allah, mereka sudah terjerai-berai dari persatuan yang dihimpunkan oleh Allah, ya,
munkirina lil wahdaniyati, dia mereka mengingkari keesaan allati yaqumu 'alaihal imanu billah, yang dijadikan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya kesimpulan terakhirnya, saya tidak melarang Anda merasa bangga sebagai muslim, hak Anda dan boleh. Bahkan itu penting. Anda bukan semata-mata merasa sebagai bangsa Indonesia. Diperlukan Anda merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Betul nggak? Ada kebanggaan. Bukan hanya sekedar mengakui saya santri cadang pinggan, tapi ada rasa bangga. Saya santri cadang pinggan dengan menepuk dada. Ya, itu penting nggak? Daripada dengan neluk, menundukkan muka, saya mah santri cadang pinggan. Wah. Iya dong, boleh itu, perlu. Anda bangga dengan apa yang Anda yakini. Saya kira semacam itu ya, badannya sebagai self koreksi bagi kita saja. Artinya menyadari ujung-ujungnya maksud saya bukan lagi jelek-jelekan Islam, tapi sedang mengoreksi kenapa kita ini kok jadi bangsa yang paling mundur. Kenapa? Ya, kesulitannya begitu kita mencoba menguraikan, banyak yang tersinggung. Jadi maksudnya dibiarkan saja gitu, itu masa bodoh lah gitu. Ya nggak bisa dong. Kalau begitu, kalau saya bilang masa bodoh, ya berarti saya tidak mencintai Islam dong kalau begitu. Betul nggak? Mau diceritakan begini-gini, itu yang jadi persoalan. Saya mengatakan, jangan-jangan yang menyebabkan umat Islam mundur, tidak mampu lagi berpikir, bahkan malas berpikir, itu karena umat Islam sudah meyakini Islam sempurna. Itu kan menjadi geger. Kalau orang sudah yakin Islam sempurna, mikir enggak? Ya enggak. Ya udah enggak. Ya udah sempurna aja. Perlu ijtihad enggak? Ya enggak. Perlu menguji kebenarannya enggak? Ya enggak, sudah sempurna aja, selesai. Jadi ketika meyakini sempurna, maka berhentilah orang Islam berpikir. Itu menjadi masalah, dikiranya jadi harus meyakini Islam sempurna. Ya itu jadi masalah. Dan masih banyak orang yang belum paham loh. Jadi dikiranya saya menghina Islam karena saya mengatakan Islam belum sempurna. Ya artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mendengarkan baik-baik. Apakah dengan fikih Islam yang sama sekali tidak pernah melarang perbudakan itu sudah sempurna? Dan boleh kita teruskan perbudakan? Dan bukan itu saja, sampai ada hadis Nabi di Sahih Bukhari-nya ada. Perbudakan itu dianggapnya sebagai status quo, ya, yang tidak bisa dihindari. Kata hadisnya begini, al-abdul abiqu kafirun hatta ya'uda ila sayyidihi. Seorang hamba budak sahaya yang kabur, al-abiqu, abiqun itu yang kabur, al-abdul abiqu budak yang kabur minggat, ya, kafirun, hukumnya kafir, dihukumi kafir hatta ya'uda ila sayyidihi, sampai dia bertobat kembali kepada majikannya. Kesetiaan budak kepada majikannya menentukan dia sebagai orang kafir. Mau bilang apa? Hadisnya ada. Silakan cari sendiri di Sahih Bukhari ada. Lalu berarti sampai sekarang perbudakan masih boleh gitu? Betul gitu? Ya ini yang jadi persoalan. Negara kita ini dulu punya rencana
masih rancangan undang-undang, akan membuat rancangan undang-undang hukum Islam, kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Salah satu pasalnya melarang poligami. Wah, reaksinya bukan main. Sampai gedung DPR diinjok-injok tahun 74. Waktu itu saya sedang di Libya ya. Ya, bagaimana melarang sesuatu yang tidak larang Allah? Negara waktu itu kan memikirkan poligami ini kan menimbulkan masalah, banyak korbannya perempuan kan, untuk melindungi perempuan. Akhirnya nggak jadi. Ya saking pinternya negara aja, oke ngalah, larangan poligami nggak jadi, tapi keluar PP 10. Apa PP 10 itu? Untuk pegawai negeri ya? Iya. Waktu Dunia Pak Harto kalau pegawai negeri poligami dipecat, betul nggak? Iya. Kemudian poligami tidak dilarang, tapi dibikin persyaratan harus mendapat persetujuan dari istri dua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Mana ada istri merelakan suaminya kawin lagi? Iya kan? Melarang mah tidak, tapi prosesnya dipersulit. Itu kita ambil jalan tengah. Tapi kalau Tunisia undang-undangnya melarang poligami. Turki juga negara Islam melarang poligami. Itu persoalannya. Jadi disitulah pengertian sempurnanya Islam itu seperti apa. Nah, kalau seandainya Islam sudah sempurna, kemudian banyak teman-teman kita mubalik yang sudah menyampaikan sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka mau mendirikan sholat, sampai mereka mau membayar zakat. Kalau mereka mau melakukan itu, maka hartanya dan nyawanya dijamin selamat. Artinya boleh nyerang negara orang? Boleh enggak? Perlu dirubah enggak? Enggak perlu karena sudah sempurna. Itu persoalannya. Jadi enggak perlu dirubah, tetap berlaku. Jadi ya, misalnya mengerikan sekali loh. Ya. Jadi begitu, iya. Itu yang saya tangkap dari ceramah-ceramah teman-teman kita di YouTube itu seperti itu. Jadi boleh nyerang nyerang Singapura, nyerang Filipina, nyerang Thailand, nyerang apa lagi? Kamboja, nyerang Jepang, suruh masuk Islam, suruh baca syahadat, suruh sholat, suruh puasa, ya, suruh sholat, suruh zakat ya. Kalau mereka mau ya dijamin selamatnya. Kalau enggak, awas. Masih berlaku enggak kebebasan menyerang negara orang? Itu kan persoalannya. Paham Bapak sekalian? Udah sekarang kita nggak usah bertengkar lah. Ngapain bisa bertengkar? Dan saya insya Allah saya tidak akan tergoda, tidak akan terjebak untuk bertengkar dengan siapapun. Oleh karena itu mohon maaf Bapak sekalian, silakan. Bila Anda ingin menjelek-jelekan saya, silakan bebas. Mengkafirkan saya, mangga silakan. Ya, memurtadkan saya, mangga silakan. Dan Anda menuntut saya harus baca syahadat lagi, mangga silakan. Saya tidak akan menjawab sepatah pun apa yang Anda katakan. Silakan sesuka-suka Anda. Saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengan siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.